Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan arahan, memberikan mau'izah, pengajaran, pemahaman kepada kita akan makna ijabah doa itu. Dalam kitab hikamnya beliau mengatakan, la yakun ta'akhuru amadul ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksik. Janganlah tertundanya waktu pemberian ijabah doa dari Allah beserta orang yang berdoa itu begitu sangat serius dalam doanya, putus harapnya kepada Allah atas doanya supaya diijabah, lalu Allah tunda waktu ijabah. Ketertundaan waktu ijabah itu jangan sampai membuat ia putus asa untuk mendapatkan harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai mau'izah pada khutbah Jumat kita kali ini, mari kita mentadabburkan, mari kita merenungkan akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah dibacakan di awal khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya doamu aku ijabah. Lewat ayat yang lain Allah juga berfirman, idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakan kepada mereka, fa inni qarib, maka sungguh aku itu sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan ijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah firman Allah. Ini adalah ayat-ayat Allah. Ini adalah yang termaktub dalam kitab sucinya Allah. Orang yang beriman, salah satu yang wajib diimani, merupakan salah satu rukun iman yang 6 adalah mengimani kitab-kitab Allah. Termasuk kitab Allah, bahkan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Di surah Al-Baqarah awal Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fiih. Itu Alkitab, maksudnya Al-Quran. La raiba fiih, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu artinya apa? Semua yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran dipastikan kebenarannya. Kita orang yang beriman tidak boleh ada sedikit pun ragu terhadapnya. Keraguan kita tentang kebenaran apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu merusak iman. 0,1% aja ada ragu, batal imannya.
kafir orangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya doamu aku ijabah. Di ayat yang lain Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan ijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, masalahnya begini. Ketika saat kita lagi ada problem hidup, kita punya masalah yang kita anggap masalah itu sangat besar, segala macam solusi kita pikirkan tapi gagal semuanya. Segala sebab-sebab keberhasilan untuk terlepas daripada masalah atau problem hidup itu semua sudah kita lakukan tapi gagal semua. Bahkan kita sudah minta mencari solusi, minta bantuan dari orang-orang yang kita perkira akan bisa bantu kita, ternyata nol besar yang ada. Ketika itu kita pun berpasrah diri, kita ingat kepada Allah. Sama kita masalah ini sulit, rumit, besar. Buat Allah itu hal kecil. Kecil kali sama Allah. Lalu kita pun berharap kepada Allah agar Allah kiranya membantu kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kita pun munajat kepada Allah. Kita berdoa dengan penuh keyakinan. Sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran itu. Bahkan kita pilih waktu mustajab doa itu sepertiga malam terakhir sebagaimana sabda Nabi. Maka kita pilih bangun. Walaupun selama ini nggak pernah bangun itu malam kecuali sesak kencing. Tapi karena punya hajat besar kepada Allah, sanggup dia bangun. Sholat tahajud, sholat sunan ajat, munajat, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, penuh energi, harapannya kiranya Allah akan mengijabah doa karena dia yakin kebenaran Al-Quran itu. Selesai dia berdoa, besok ditunggunya ijabah doa itu. Ternyata jangankan kenyataan ijabah doa itu, gambarannya, bayang-bayangnya pun gak kelihatan. Ya Allah. Pertanyaannya, apakah malam kedua masih bangun? Masih bangun. Bangun. Sholat, tahajud, aja doa lagi. Besok ditunggu juga ijabah doa tuh. Gak kelihatan juga gambarannya. Malam ketiga masih bangun. Bangun. Oke. Malam ketujuh, sepekan berlalu, masih sebulan berlalu, masih 2 bulan, masih 2 bulan. Loyo, tak semangat lagi macam mana malam pertama. Bahkan doanya sudah berhenti. Harapannya luntur-lentur, hancur. Tak lagi dia berharap kepada Tuhan. Kayak-kayaknya memang udah beginilah nasibku. Kayak-kayaknya Tuhan pun tidak mengijabah doaku. Loh, kok nuduh Tuhan pula nggak mengijabah doa? Ada apa dia menghentikan doanya? Kalau dia menghentikan doanya bagian dari karena dia ragu atas kebenaran firman Allah. Itu masalahnya ada di iman. Imannya bisa rusak. Ini kelihatannya hal sepele, tapi menyangkut akidah kita itu. Ada apa? Ada apa kok kita hentikan doa itu? Apa sudah nggak percaya lagi sama Allah? Atau ada keraguan lagi tentang firman Allah? Kalau dia masih yakin sebagaimana apa yang difirmankan Allah, kok dihentikannya doanya? Kok berhenti dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Emang Allah merubah janjinya? Mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kalau Allah menjanjikan doa itu diijabah, itu pasti. Mengingkari janji kebaikan itu sifat kekurangan. Allah memiliki sifat kekurangan mustahil. Karena Allah adalah zat yang wajib wujudnya, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, dan mustahil memiliki sifat kekurangan. Ingkar janji itu sifat kekurangan. Hal itu buat Allah mustahil.
Hal itu buat kita tercela. Nggak layak orang beriman mengingkari janjinya. Tapi buat Allah bukan sekedar tidak layak. Hal itu mustahil buat Allah. Karena itu merupakan sifat kekurangan. Lalu kalau dia punya keyakinan demikian, kok dihentikannya harapan dia untuk berharap ijabah doa itu? Dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan arahan, memberikan mau'izah, pengajaran, pemahaman kepada kita akan makna ijabah doa itu. Dalam kitab hikamnya beliau mengatakan, la yakun ta'akhuru amadul ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksik. Janganlah tertundanya waktu pemberian ijabah doa dari Allah beserta orang yang berdoa itu begitu sangat serius dalam doanya, putus harapnya kepada Allah atas doanya supaya diijabah. Lalu Allah tunda waktu ijabah. Ketertundaan waktu ijabah itu jangan sampai membuat ia putus asa untuk mendapatkan harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naif. Kalau Allah menunda lalu dia menuduh Allah tidak mengijabah doa itu, naif. Dia menuduh Allah sesuatu yang nggak layak itu bagi Allah. Di mana etika dia kepada Allah? Di mana adab dia kepada Allah? Di mana husnuzon dia kepada Allah? Di mana baik sangka dia kepada Allah? Siapa dia itu Allah? Kok sebegitunya dia menuduh Allah? Sebegitunya dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang harus kita pahami. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa innama domina lakal ijabah fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Sungguh dia Allah menjanjikan untukmu ijabah doa itu pada waktu yang dia mau, pada waktu yang Allah kehendaki, tidak pada waktu yang engkau mau dan yang kau kehendaki. Ini harus kita pahami. Allah tidak menjanjikan doa itu segera. Cak dibaca baik-baik, diamati, diperhatikan, direnungkan baik-baik janji-janji Allah dalam firman-Nya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya doamu aku ijabah. Allah nggak bilang niscaya segera doamu ku ijabah. Nggak ada kata segera, itu nggak ada. Waktunya kapan ijabah doa itu Allah lebih maha mengetahui mana yang pas, mana yang terbaik waktu buat kita. Jangan kita ngatur Allah. Kalau kita yang ngatur Allah kapan waktunya seperti yang kita mau, itu namanya nggak doa, itu namanya perintah karena maksa. Doa itu sama perintah. Bahasa Arab kalimatnya sama, sama-sama fi'il amar. Sama. Bedanya di mana? Kalau doa minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas, dari hamba kepada Tuhan. Kalau perintah minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah, itu perintah namanya. Tapi kalau dari bawah ke atas itu namanya doa. Kan nggak mungkin kita merintah Allah. Maka adab doa itu sogianya tak layak kita maksa-maksa Tuhan. Harus waktunya seperti yang kita mau. Nah. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat umatnya ditindas, dianiaya, diintimidasi, dizalimi,
Bahkan tidak sedikit yang dibunuh oleh Fir'aun, raja yang kejam. Nggak tega Nabi Musa melihat umatnya. Bersama adiknya, saudaranya Harun. Kedua nabi ini bermunajat kepada Allah. Memohon berdoa kepada Allah agar umatnya dibebaskan dari penindasan Firaun. Seketika itu juga Allah mengkhabarkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, bahwa Allah mengijabah doa kamu berdua. Allah langsung menyambutnya. Diberitakan Allah bahwa doa Nabi Musa dan Nabi Harun itu diijabah. Kita kayaknya berdoa nggak ada yang ngasih tahu. Umpama kita berdoa tengah malam, sepertiga malam terakhir, tiba-tiba ada suara tapi nggak nampak wujudnya, malah takut kita. Bulan, doamu dijawab Allah misalnya. Ada suara, kita tengok nggak ada siapa-siapa, malah ketakutan kita. Tapi nggak ada itu. Nggak ada khobar dari Allah langsung memberitahukan kepada kita bahwa doa kita dijawab. Nggak ada. Dasar kita ya ayat Allah tadi. Maka kita berdoa kepada Allah. Nabi Musa langsung dikhabarkan Allah. Allah mengijabah doa kamu berdua. Gambaran di kepala kita. Yang doa ini bukan orang sembarangan. Orang pilihan Allah. Kekasih-kekasih Allah. Nabi dan Rasulnya Allah. Bahkan Nabi Musa dikasih gelar kalamullah. Masya Allah. Gambaran kita. Apalagi Allah pun mengkhabarkan bahwa doa mereka berdua diijabah Allah. Kayaknya nggak pakai lama ini. Itu gambaran di kepala kita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa terrealisasi ijabah doa yang dikhabarkan Allah itu berapa lama? Nabi Musa menunggu ijabah doa itu. Diriwayatkan 40 tahun, bukan 40 hari. 40 tahun baru terwujudkan ijabah doa itu. Pertanyaannya, apa Nabi Musa menghentikan doanya? Menunggu sekian lama doa itu dijabah? Tidak. Apakah Nabi Musa putus harapannya kepada Allah karena begitu luar biasa lamanya Nabi Musa menunggu? Tidak. Tidak berubah sedikit pun. Harap Nabi Musa tidak berubah. Pertanyaan selanjutnya tentu kita berpikir, lah nabinya, rasulnya, kekasihnya saat memohon kepada Allah 40 tahun baru menjadi kenyataan. Lalu kita mau berapa hari? Mau besok? Sadar diri kita siapanya Allah. Kita nggak siapa-siapanya Allah. Tidak lebih kita cuman hambanya Allah. Kita nggak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu kenapa kok kita minta cepat? Wong Allah kepada nabinya saja 40 tahun. Nabinya tidak merubah keyakinannya kepada Allah. Nabinya tidak merubah harapnya kepada Allah. Terus memohon dan terus memohon. Lalu kita kok mau minta cepat? Kita siapa memang? Kemudian begitu Allah tidak menyegerakan doa kita, pakai merajuk, berhenti doanya. Lah. Masya Allah. Udah merajuk pakai nuduh. Nggak didoa, nggak dikabulkan Allah doaku. Ngomong sama orang banyak. Padahal aku udah serius sekali doanya. Ada yang anjurkan katanya pakai ngasih anak yatim. Udah. Nggak juga, nggak jebol. Kutitipkan doa sama orang yang pergi haji. Katanya di sana tempat makbul doa. Kutitipkan doa. Ku telepon, udah didoakan aku, udah. Ternyata nggak tembus. Emang togel pakai tembus pagi. Masya Allah. Kok segitunya dia nuduh Allah. Nabi Musa 40 tahun. Semoga insya Allah mau'izah khutbah Jumat kita ini akan menyentakkan kesadaran kita untuk terus berharap dan berdoa kepada Allah. Bahwa makna ijabah doa pun di samping tidak harus segera, bisa jadi sudah diijabah tapi diganti Allah yang lebih baik dari apa yang kita minta. Allah lebih tahu. Mungkin kita minta menurut kita itu baik,
menurut Allah itu tidak baik, diganti Allah yang lebih baik, tapi kita nggak sadar karena kita tidak berhusnuzon kepada Allah. Atau diganti Allah, tidak dikasih Allah seperti yang kita minta, tapi dosa-dosa kita dihapuskan Allah sebagai ganti dari ijabah doa seperti yang kita minta. Apa nggak mau dosanya dihapus Allah? Hapus dosa itu lebih baik daripada kalau yang kita pinta itu dikasih Allah. Atau ditunda Allah, bukan di dunia, di akhirat. Nanti dibalas Allah doa kita dengan balasan di akhirat. Sehingga orang-orang yang beriman, kata Nabi, seandainya ia tahu betapa besar nilai doanya yang ditangguhkan Allah di akhirat, nanti baru dikasih Allah, niscaya orang yang beriman itu dia tidak menginginkan doanya itu diijabah di dunia. Nanti di akhirat saat dikasih Allah, dia berpikir begini, atau dia berkata seperti ini, andai semua doaku nggak usah diijabah di dunia, andai doaku diijabah Allah semuanya di akhirat, tentu akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang kudapatkan di dunia. Gitu ngomong kita. Kalau kita sadar, kalau kita percaya dengan janji Allah, kalau kita percaya dengan pernyataan Rasulullah, maka insya Allah ini akan membuat kita tenang. Seperti tenangnya Nabi Musa menunggu ijabah doa. Tidak gelisah. Tidak nuduh-nuduh Allah. Maka insya Allah kita akan melakukan hal yang sama. Demikianlah barangkali mau'izah khutbah Jumat kita kali ini. Semoga insya Allah memberikan manfaat yang besar buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Quranil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته وأستغفر الله لي ولكم ووالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.